Perkenalkan, nama saya Farid Dipasa dengan NIM 2107358. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen sistem pemindah tenaga. Ada mulai dari kopling, transmisi, poros propeller, gardan dan exhaust. Dan di sini sudah ada kopling sini. Nanti kita akan mulai dari yang pertama kali nanti. Yaitu pengenalannya ada dari nama, fungsinya, lalu analisis dan juga cara mengatasi dan penyebab dari gangguan tersebut. Baiklah, terima kasih. Mari kita tonton video selanjutnya. Komponen yang pertama yaitu kopling. Dan kopling itu berfungsi memutus dan menyambungkan tenaga dari mesin menuju transmisi. Di sini ada pedal kopling, master cylinder, pipa untuk fluida lewat menuju release silinder, dan ini tuas release yang menuju ke release fork atau garpu pemindah. Dan garpu pemindah ini di dalamnya ada diafragma plate, dan ini tutup kopling, dan di sini ada flywheel atau roda gila. Baiklah, untuk gangguan yang biasanya terjadi pada kopling ini, yang pertama itu bisa jadi kopling slip, dan untuk penyebabnya itu biasanya gerak bebas pedal kopling kurang, dan pelapis plat kopling beroli atau arus plat penekan rusak, atau garpu pembebas yang ini bengkok. Dan untuk cara mengatasnya itu setel gerak bebas pedalnya, ganti plat kopling, ganti tutup kopling, dan ganti garpu pembebas. Baiklah, kita akan melanjutkan ke transmisi. Baiklah, selanjutnya itu transmisi manual. Transmisi manual ini ada beberapa jenis. Ada 4 kecepatan dan 5 kecepatan. Jadi yang kita pakai di sini adalah 4 kecepatan. Transmisi otomatis ini berfungsi sebagai penerus tenaga dari mesin atau tenaga yang disalurkan dari kopling menuju poros propeller dengan berbagai macam-macam tenaga sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Karena itu adalah ada gigi 1, gigi 2, dan gigi 3, gigi 4. Baiklah, yang pertama komponennya itu ada tuas pemindah giginya, lalu kabel-kabel, dan juga di sini ada counter gear, dan ini ada gigi 1, gigi 2, gigi 3. Lanjut di sini ada gigi 4. Ini adalah extension house, dan untuk gangguan yang sering terjadi pada transmisi, yang pertama itu sulit atau tidak dapat masuk gigi. Kemungkinan penyebabnya ada alur pada poros input kotor atau rusak, atau transmisi rusak. Alur pada transmisi rusak atau transmisi rusak. Dan untuk cara mengatasinya itu perbaiki seperlunya atau bongkar dan periksa transmisi. Jika memang kerusakannya parah, maka harus diganti. Dan lanjut, gigi transmisi loncat. Kemungkinan penyebabnya itu transmisi atau salah satu giginya ada yang rusak. Dan untuk mengatasinya itu bongkar dan periksa dan ganti gigi yang rusak tadi. Baiklah, komponen selanjutnya itu transmisi otomatis. Transmisi otomatis ini memiliki fungsi sama dengan transmisi manual, yaitu komponen yang pertama ada tuas pemindah gigi. Ada di sini nampak tulisannya. Dan selanjutnya itu yang pertama itu komponen yang pertama itu, dan selanjutnya itu transmission housing, dan ini extension housing. Dan untuk komponen yang di bawah ini oil pan, dan di sini yang di tengah ini adalah transmission case. Dan di sini ada C1,
B bracket, dan ini C2, C3, B1, B2. Dan di sini ada gear planetary. Jadi ini transmission tipe planetary gear. Dan untuk analisis gangguannya ya hampir sama dengan transmisi otomatis. Misalnya penggantian giginya macet, maka kita akan meriksa transmisinya apakah ada bagian yang rusak. Jika ada rusak maka digantilah. Untuk cara mengatasinya itu diganti dengan yang baru bagian yang rusak tadi. Baiklah, mari kita akan lanjutkan ke ke selanjutnya. Selanjutnya ada poros propeller. Poros propeller ini berfungsi untuk meneruskan tenaga dari transmisi menuju gardan. Dan untuk komponennya ini yang saya pegang ini adalah poros propellernya. Yang di sini ada yoke flange dan di sini speedernya yang jelas di sini nampak. Dan untuk bantalannya di sini bagian yang hitam sini bantalan speeder. Dan untuk snap ringnya yang ini di bagian sini nanti terpasangnya. Dan untuk kerusakan yang sering terjadi pada poros propeller itu, yang pertama bersuara atau bergetar. Jadi kemungkinan penyebabnya itu alur sleeve yoke aus, bantalan speeder aus atau macet. Juga serta poros propeller bengkok atau poros propeller tidak balance atau alur sleeve yoke macet. Alur sleeve yoke-nya macet. Jadi cara mengatasi itu ganti sleeve yoke, ganti bantalan speeder, ganti poros propeller atau balang poros propeller, ganti sleeve yoke. Inilah komponen selanjutnya itu diferensial. Diferensial ini berfungsi untuk membagi putaran dari transmisi, membagi tenaga transmisi menuju putaran dari menuju ke axle poros belakang yang kiri atau yang kanan sesuai dengan kebutuhan. Dan sini untuk komponennya itu roda gigi ring, dan ini bak diferensial, dan di bagian sini ada plat penguncinya, dan ini tutup bantalan, dan di bagian sini ada poros pinion, dan di sini ada roda gigi samping dan juga roda gigi pinion. Dan ada juga bagian-bagian kecil yang ada di diferensial. Dan untuk analisis gangguannya atau gangguan yang ada di diferensial, gangguannya yaitu kebocoran oli melalui poros pinion. Itu kemungkinan penyebabnya itu permukaan oli terlampau tinggi atau kualitas oli salah. Jadi perapat oli aus atau rusak, flange penyambung kendor atau juga rusak. Dan cara mengatasinya itu dengan kuras dan ganti oli, ganti perapat oli dan kencangkan atau perbaiki flange penyambungnya. Baiklah, kita akan lanjut ke komponen terakhir yaitu axle poros belakang. Komponen yang selanjutnya atau komponen yang terakhir yaitu axle shaft atau real axle roda belakang. Seperti inilah bentuknya, dan di sini yang terhubung ke gardan atau diferensial. Dan ini yang terhubung kepada roda. Dan ini fungsinya itu meneruskan putaran dari gardan menuju dengan roda. Dan ini adalah bantalan bearingnya, dan ini dudukan dari bantalan bearing. Jadi untuk gangguan atau analisis gangguannya yang sering timbul, yang pertama itu kebocoran oli melalui axle belakang. Bisa jadi itu karena penahanan bantalan kendor. Jadi cara mengatasinya itu dengan ganti penahan bantalannya. Dan selanjutnya itu timbul suara pada axle belakang. Jadi suara itu kemungkinan terjadinya itu karena olinya kurang atau kesalahan tingkatan oli. Dan jika olinya kurang, tentu saja mengatasinya dengan diisi ulang atau diganti oli yang baru jika kekentalan tingkatan olinya kurang. Baiklah, terima kasih. Begitulah untuk revisi tentang sistem penggunaan tenaga dari kopling hingga Excel atau real Excel. Jika lebih dan kurang mohon maaf, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.